itu saya akan memperkenalkan moderator kita, teman kita Haposan Napitupulu dari geologi ya. Jadi Haposan ini kita sudah kenal semuanya. Ternyata lahirnya masih lebih muda dari saya ya Haposan ya. Jadi 4 hari lagi baru ulang tahun ya. 4 hari lagi baru ulang tahun. Oke, jadi Haposan ini S1-nya dari Geologi ITB ya, kemudian S2-nya dari Geoscience ITB juga. Kemudian S3-nya dari University of Texas USA di Geochemistry ya. Jadi teman kita ini udah banyak ilmunya juga ya, yang akan memoderatori pembicara Herman Darnell ya. Kemudian professional experience-nya sejak lulus itu 79 sudah kerja di Pertamina Upstream di East Kalimantan, North Sulawesi dan Papua sampai tahun 2005. Terus lanjut ke Pertamina, terus di tahun 2010 sampai 2012 di BP Migas, kemudian sampai 2015 dan terakhir nih sampai sekarang dari Maret 2019 sampai sekarang sebagai advisor dari Presiden Director of PT Surya Esa Perkasa Tbk ya. Jadi Pak Haposan itu seperti itu singkatnya ya. Oke, kalau gitu saya menyerahkan ke Haposan ya, silahkan. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua rekan-rekan Fortuga. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Melani selaku pembawa acara telah memberikan kewenangan kepada saya untuk memandu kegiatan Knowledge Sharing Fortuga Virtual Gathering ini. Seperti tema kegiatan hari ini yang berjudul Skenario Transisi Energi Menuju Net Zero Emission NZE ya disingkat. Kita sebentar lagi akan bersama-sama mendengarkan pemaparan dari rekan kita Dr. Herman Darnell Ibrahim yang akrab dipanggil Uda HDI, yang mungkin cukup rinci juga ya, slide-nya lebih dari 60, jadi mungkin nanti dibagi 2 sesi ya. Jadi sesi pertama, terus kemudian ada tanya jawab, kemudian sesi kedua tanya jawab lagi. Gitu kan. Ya seperti kita itu, saya akan memperkenalkan Uda Herman Darnell ini. Sebelum memperkenalkan bahwa topik ini terkait dengan GRK atau gas rumah kaca yang merupakan hasil dari kegiatan manusia sehari-hari. Namun sejak 1950 ya, khususnya setelah revolusi industri, kegiatan emisi CO2 itu meningkat secara drastis disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi gitu kan. Dengan demikian pada presentasi ini Uda HDI akan menyampaikan kaitannya GRK dengan usaha pemerintah dan negara-negara di dunia untuk menurunkan emisi CO2 dan juga menggantikan energi kotor yang berasal dari fosil dengan energi yang ramah lingkungan yang disebut dengan EBT, energi baru terbarukan, bukan energi baru terabaikan ya. Seperti energi panas bumi, energi surya dan sebagainya. Jadi termasuk nanti mungkin Uda Darnell Uda HDI akan menjelaskan milestone pencapaiannya dan NZE dunia ini kapan akan tercapai, gitu kan? Sedikit saya akan perlihat ini. Oke. Jadi banyak persepsi mungkin kita juga sebagai umum bahwa energi itu dihasilkan dari energi saat ini dari fosil, merasa bahwa ini sangat kotor sekali. Nah, nanti juga kita akan bertanya, katanya menjadi energinya sebagian besar 85% di tahun 2060 kalau tidak salah akan dari listrik. Tapi dari listrik itu sumbernya dari energi kotor juga mungkin ya. Nanti kita bisa tanya kepada Uda Darnell. Kemudian juga bahwa nanti dijelaskan secara rinci komitmen kita untuk menurunkan gas rumah kaca di COP21 di Paris, yaitu 29% di tahun 2030 atau 21% dengan bantuan internasional. Kita ketahui juga bahwa Indonesia ini mempunyai bukan cadangan ya, karena ini garbage CO2 reserve yang cukup tinggi. Nah, nanti ini akan di venting sebetulnya, kecuali kita akan bisa melakukan CCS gitu kan.
Oke, jadi kita sekarang akan mengundang memperkenalkan pembicara. Udah HDI ini lahir di Payakumbuh, lulus S1, kemudian S2-nya Manchester United, University of Manchester di Inggris, kemudian S3-nya di ITB sebagai doktor tahun 2004. Pernah menjadi dosen manajemen STI ITB, kemudian adjunct profesor di Universitas Malaysia. Juga pernah menjadi senator untuk periode 2014-2019. Sampai saat ini masih menjadi anggota Dewan Energi Nasional. Dewan Energi Nasional itu adalah yang membuat nanti udah HDI akan menjelaskan membuat polisi-polisi mengenai energi terkait dengan energi yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Juga pernah menjabat sebagai direksi di PT PLN, juga PT Indonesia Power. Ya, kita ingat dulu 73 itu ada tiga direksi bersamaan di PT PLN. Kebetulan nama tiga-tiganya Ibrahim, nama belakangnya Herman Darnel Ibrahim, Ali Herman Ibrahim, dan Juanda Ibrahim almarhum, gitu kan. Juga Uda Darnel ini aktif sebagai Ketua API, Asosiasi Panas Bumi Indonesia, ya, bukan Asosiasi Bumi Semakin Panas ini, Asosiasi Bumi Panas Bumi Indonesia, urusannya dengan geotermal. Baik, rasanya kita tidak perlu lagi berlama-lama, langsung saja kami mohon dengan hormat kepada Uda HDI untuk segera menyampaikan presentasinya. Waktu kami persilahkan. Time is yours, Uda HDI. Baik, Lai Haposan ya, Kang Haposan. Orang Bandung sebenarnya, walaupun Napitupulu dari Sumatera. Orang Garut, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam sahabat-sahabat Fortuga dan Fortugawati yang telah hadir. Saya sampaikan juga terima kasih atas pengaturan ini. Sesuai dengan rencana, saya akan sampaikan topik skenario transisi energi menuju net zero emission. Karena Sony yang mengatur demikian, nggak tahu ini apakah bisa menarik dan berguna, tapi insya Allah mudah-mudahan bisalah. Saya yakin juga Fortugawati perlu tahu ini dan juga mudah-mudahan akan bermanfaat. Karena ini transisi dan menuju net zero emission ini adalah program dunia dan melibatkan semua warga dunia. Jadi tidak hanya pemerintah dan perusahaan-perusahaan, tapi juga semua orang. Saya tadi dibilang lebih 60, tapi slide yang berisi itu 52 kayaknya. 52 apa 53, lainnya itu adalah slide judul. Jadi sebelum memulai, saya perkenalkan Dewan Energi Nasional. Saya menjadi anggota Dewan Energi Nasional periode pertama 2009-2014. Kemudian periode kedua ada rekan kita juga Ahdiat dan juga Abadi ya. Kemudian tahun 2020 ini saya masuk lagi, terpilih. Memang ketentuannya nggak boleh 2 kali, nggak boleh lebih dari 2 kali ya. Dewan Energi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi dan merupakan sebuah lembaga yang bersifat nasional, mandiri dan tetap yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional. Diketuai oleh Presiden, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, dan Ketua hariannya merangkap anggota Menteri yang membidangi energi, yaitu Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Dan ini diatur oleh undang-undang. Jadi ketua, wakil ketua, dan anggota ini, khususnya menteri-menterinya, itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30. Jadi di situ keanggotaan yang dari Menteri Energi yang sekaligus menjadi ketua harian, kemudian Menteri Keuangan, Menteri Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Ristek, dan juga Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian untuk pemangku kepentingan ada 8 orang, ini ditetapkan oleh undang-undang, komposisinya 2 dari akademisi, 2 dari industri, kemudian 2 dari konsumen, 1 teknologi, 1 lingkungan hidup, yang dipilih oleh panitia yang dibentuk oleh Kementerian
Energi Sumber Daya Mineral dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi seleksinya, kemudian dilanjutkan dengan fit and proper di Komisi 7 DPR, kemudian disahkan oleh sidang paripurna DPR. Nah, ini anggota-anggotanya tidak usah saya sebutkan, tapi saya mewakili industri, ada 8, dan tugas pokoknya pertama merancang dan merumuskan kebijakan energi nasional yang sekarang ada adalah PP 79 2014, kemudian menetapkan rencana umum energi nasional, dan kemudian juga menetapkan kondisi krisis dan darurat energi jika terjadi, serta langkah penanggulangannya, lalu mengawasi implementasi kebijakan energi yang bersifat lintas sektor, dan tugas lainnya mengatur ketentuan mengenai jenis, jumlah, waktu, dan lokasi cadangan penyangga energi nasional. Yang di bagian kanan itu adalah ketentuan-ketentuan yang menetapkan kebijakan energi nasional, juga Perpres tentang rencana umum energi nasional, Perpres tentang tata cara penetapan krisis dan darurat energi, kemudian juga saat ini sedang diajukan rancangan Perpres tentang cadangan penyangga energi. Biasanya kalau saya ketemu orang dari luar, apa power daripada Dewan Energi ini? Powernya adalah ya membuat kebijakan dan kemudian pengawasan tadi, hasil pengawasannya langsung disampaikan kepada kementerian-kementerian terkait yang juga anggota daripada Dewan Energi. Hasilnya bisa dalam bentuk PP dan Perpres. Nah, ini agenda presentasi, latar belakang dan informasi umum tentang emisi gas rumah kaca dan transisi energi, proses, strategi, skenario umum, dan program transisi energi, kemudian perencanaannya bagaimana, lalu perkiraan konsumsi energi dan skenario transisi energi Indonesia, kemudian saya lanjut dengan skenario penyediaan listrik menuju 2050, 2060, lalu sebagai penutup nanti saya akan isi dengan hasil-hasil dari COP26 di Glasgow kemarin. Nah, ini mudah-mudahan nih presentasinya bisa saya bawakan dengan menarik, tetapi silakan disela ya. Saya kira saya senang juga kalau nggak terlalu formal. Jadi kalau saya di stop, saya juga nggak apa-apa untuk klarifikasi ataupun tanggapannya. Tapi saya serahkan itu kepada moderator. Jadi saya mulai dengan bagian pertama tentang latar belakang ini. Bentar, saya geser sedikit dulu ya. Perjanjian Paris yang dibuat 2015 menyepakati pembatasan kenaikan suhu global meningkat tidak lebih dari 2 derajat Celcius relatif terhadap pre-industrial level. Pre-industrial level ini tahun 60 kayaknya diambilnya. Emisi gas CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran energi fosil merupakan kontributor terbesar dari penghasil gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim. Dalam perjanjian Paris diusulkan untuk mencapai kenaikan suhu tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius dengan mempercepat penurunan emisi dan mencapai net zero emission pada pertengahan abad 21. Untuk mewujudkan net zero emission tersebut perlu melakukan transisi energi secara global, ya, dari berbasis fosil menjadi berbasis energi terbarukan. Paris Agreement itu sendiri disahkan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Ya. Perjanjian Paris itu sebuah kesepakatan internasional yang dinegosiasikan oleh 196 negara pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ya pada 2015 dan ditandatangani 22 April 2016 di New York ya, yang 193 negara meratifikasi. Dari empat negara yang belum meratifikasi tersebut, satu-satunya penghasil emisi terbesar adalah Iran dan juga Amerika Serikat waktu Donald Trump menarik diri dari Paris Agreement. Perjanjian Paris bertujuan meningkatkan kemampuan para pihak untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim dan memobilisasi pendanaan yang memadai. Berdasarkan perjanjian tersebut, setiap negara harus menetapkan NBC atau National Determined Contribution, yaitu menentukan rencana dan secara teratur melaporkannya kepada UNFCCC. Nah, ini emisi GRK secara pengetahuan aja. Jadi yang berhubungan dengan energi adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh pembakaran energi fosil. Kalau di dunia jumlah ini 76%. Kemudian metan ini dari aktivitas pertanian dan sampah ya. Ini 16% di dunia. Kemudian nitrous oxide ini dari pertanian 6% di dunia. Kemudian fluorinated gases
ini gas-gas seperti SFC, kemudian juga gas untuk untuk AC ya, freon, itu semua. Nah, ini emisi GRK berdasarkan sektor ya. Sektor transportasi, produksi listrik, dan industri ini sebenarnya semua energi fosil. Juga rumah tangga ini energi fosil. Tapi ini rinciannya, transportasi sendiri ya 15%, kemudian produksi listrik sendiri 13%, kemudian industri 29%, rumah tangga 18%, rumah tangga dan komersial ini ya. Nah, tapi semuanya ini, yang 4 ini adalah terkait dengan energi. Pertanian, ya pertanian tadi yang 7%, terus area tanah, hutan, dan lautan itu 18%. Nah, ini negara penghasil emisi CO2 terbesar, Indonesia itu nomor 8, tapi per kapita kita hanya 2. Kecenderungan kita naik. Umumnya negara maju kecenderungannya udah turun, ya. Beberapa negara maju ini udah turun, tapi negara berkembang itu naik karena memerlukan energi banyak untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini hanya dari CO2 emission. Ya, nanti saya perlihatkan totalnya dari kebakaran hutan juga ada habis ini. Kita nomor 8, tapi masih kecil per kapitanya. Tapi karena penduduk kita besar, kita nomor 8 dan jumlah ini sekitar 2% dari dunia. 1,8% lah. Nah, ini istilah-istilah, tapi yang paling penting untuk net zero emission ini adalah tentang emisi puncak ya, adalah emisi tertinggi yang tercapai atau yang diskenariokan untuk dicapai. Itu namanya emisi puncak. Dan setelah emisi puncak barulah turun dan nantinya mencapai emisi nol bersih atau net zero emission. Dan ini akan saya jelaskan di slide berikut juga. Nah, ini net zero emission itu bahasa Inggrisnya yang di atas, tapi menurut the Science Based Target Initiative ya, emisi nol bersih dicapai ketika emisi gas rumah kaca antropogenik, yaitu dari aktivitas manusia ke atmosfer, seimbang dengan penghilangan antropogenik selama periode tertentu. Nah, ini matematisnya dihasilkan dengan emisi yang diserap sama, penghasilnya itu energi fosil yang dibakar, kemudian kegiatan pertanian, lahan dan deforestasi, disebut FOLU ya, forestry dan land use, kemudian waste dan gases ya, fluorinated gases tadi. Yang lahan dan deforestasi ini bisa ke kanan ini. Jadi ini kalau dia negatif dia akan ke kanan, di mana kebakaran hutan sudah tidak ada, tetapi hutan yang ditanami bisa menyerap emisi. Jadi posisinya di dunia seperti ini, tapi Indonesia karena masih naik turun kebakaran hutan, jadi angkanya range-nya seperti ini. Nah, ini emisi Indonesia, yang biru ini adalah dari energi, yang kuning tua ini adalah dari FOLU ya, forestry dan land use. Nah, kalau kebakaran hutan lagi tinggi, dia naik. Kalau nggak ada kebakaran hutan, dia rendah. Kalau kebakaran hutan berhenti, maka yang coklat-coklat kuning tua ini akan hilang, dan relatif dia akan stabil. Jadi sekarang naik turun ini karena kebakaran hutan dan juga peat ya. Peat itu apa tuh bahasa kitanya? Gambut ya, gambut. Nah, ini sampai 2019 begini. Nah, ini NDC kita menurunkan 29% unconditional atau 41% kalau ada bantuan internasional. Tapi targetnya itu lumayan tinggi. Jadi ini BAU 2030 itu 2,9 gigaton atau 2.900 juta ton. Sementara emisi dunia total yang dari CO2 itu 35 gigaton. Dan untuk energi, untuk ini rincian-rincian, yang ini BAU-nya, ini rencana penurunan, ini yang kalau 29%, yang CM2 ini kalau 41%. Nah, ini melihat realisasi dari NDC. Realisasi dari NDC itu, ini Ken PP79 tadi 295 MTOE, rencananya pada 2020 dan 480 million ton oil equivalent pada 2030. BAU dari Ken itu dipakai untuk menentukan EDC. Nah, BAU-nya itu rencana energinya seperti ini.
Ini kenapa lebih besar? Karena ini skenario efisien, yang ini skenario BAU yang tidak ada efisiensi energi. Nah, realisasi yang terjadi saat ini 200-an kira-kira ya. Ini data karena bermacam-macam di Indonesia, ada yang 200, ada yang 206, ada yang 207. Tapi saya bulatin aja 200. Dan ini komposisinya 11% renewable, sisanya fosil. Dan 2030 diperkirakan berdasarkan data-data terakhir ini akan mencapai hanya 350 mTOE. Nah, jadi dengan emisi BAU yang tinggi ini karena pertumbuhan ekonomi waktu itu di set tinggi sekali sehingga kebutuhan energinya tinggi. Perkiraan realisasi konsumsi energi primer 350 mTOE itu hanya 60% dari BAU ini. Sehingga emisinya juga menjadi lebih kecil, ya. Jadi ini emisinya BAU itu kira-kira hanya realisasi 855 juta ton. Kalau yang ini BAU-nya 1.500. Jadi dengan demikian emisi total 2030 sebesar 885 ditambah dari gases tadi 60, ditambah dari waste 150, terus 100 dari agriculture, dari forestry jadi 0. Karena Menteri KLHK sudah komit begitu, jumlahnya 1.200. Dan kalau BAU dikurangi 41%, ini 1.200 itu 42% BAU. Jadi turunnya dari BAU berarti 58. Jadi 41%-nya bakal tercapai dengan mudah karena BAU-nya tinggi. Kemudian ini bagian kedua. Bagian kedua ini tentang ini transisi energi secara umum. Proses transisi energi menuju emisi nol bersih ini peak dulu, baru transisi menuju net zero emission. Negara-negara maju umumnya sudah peak, karena tadi juga digambarkan yang semua develop itu dia trennya menurun, tetapi belum masih tinggi, tapi menurun. Sementara negara berkembang itu naik. Nah, ini tidak skala ya. Tapi yang biru ini mencerminkan negara maju yang menetapkan 2050. Indonesia ini bentuknya begini, ini bentuknya saja, ilustrasi bentuknya, masih akan naik. Nah inilah, kira-kira kapan? Ada yang 2030, 40, atau 50, gitu. Dan baru setelah itu menurunkan. Nah ketika ini naik, berarti energinya masih naik, dan umumnya belum mudah untuk dipenuhi delta kenaikan itu dengan energi terbarukan. Sehingga fosil masih akan naik, dan itulah yang menyebabkan emisinya naik. Nah, ini strategi dasarnya. Pada dasarnya 3 variabel yang menentukan peningkatan emisi, pertumbuhan PDB. Jadi negara yang PDB-nya tumbuh tinggi, energinya tumbuh. Dan ketika energinya tumbuh, sebagian besar dan yang murah dipenuhi dengan energi fosil. Nah, laju perubahan intensitas energi primer. Jadi kalau primary energy per GDP-nya, ini namanya intensitas energi. Kalau ini bisa diturunkan, berarti kita untuk meningkatkan GDP itu tidak memerlukan primary energy yang besar. Laju perubahan intensitas energi primer. Ini adalah intensitas emisi ya, emisi per primary energy. Ini akan mengecil jika sebanyak mungkin kita menggunakan energi terbarukan karena emisinya mengecil. Dan ini mengecil dengan 2 hal, kita menghemat energi dan juga peningkatan GDP kita bisa lebih besar untuk energi yang sama. Nah, kalau dikaliin matematik ini semua yang sama dicoret, ini EM sama dengan EM, kalau ini delta EM sama dengan delta EM. Tapi ini menggambarkan bahwa delta GDP ini menentukan, kemudian juga delta primary energy per GDP, yaitu intensitas energi dan juga intensitas emisi. Jadi GDP kali intensitas energi kali intensitas emisi itu adalah emisi. Nah, ini langkah strateginya dari posisi keadaan awal kita menuju emisi puncak dulu, dan di sini strateginya sebagian besar pertumbuhan dipenuhi dengan ET, energi terbarukan. Pertumbuhan itu adalah delta kenaikan konsumsi. Nah, sesudah ini intensitas emisi akan turun sampai puncak. Pada saat puncak ini seluruh pertumbuhan energi dipenuhi dengan ET. Artinya pada saat puncak ini tidak ada lagi pertumbuhan energi fosil. Nah, setelah itu barulah kita seluruh pertumbuhan energi dipenuhi dengan ET, baru kita mulai mem-phase out energi fosil sesuai dengan kemampuan. Jadi sesudah ini emisi akan turun sampai 0, tergantung seberapa cepat kita
mendevelop energi non fosil itu, ya. Nah, inilah tahun emisi nol bersih. Nah, kira-kira strategi kasarnya begitu, tahap ini dan tahap ini, dan yang dikerjakan konservasi energi di segala kegiatan. Jadi kalau kita biasa ke kantor naik mobil, terus kita ganti dengan naik sepeda itu namanya konservasi. Kalau kita biasanya menggunakan mobil yang boros, kita ganti dengan yang lebih hemat, itu energi efisiensi. Kemudian kita menurunkan intensitas energi, seperti tadi, menurunkan laju pertumbuhan energi fosil, dan meningkatkan laju pertumbuhan energi terbarukan. Nah, inilah yang harus dikerjakan untuk sampai ke puncak dan sampai kepada emisi nol bersih, yang di bawah inilah intinya, strateginya. Ini skenario transisi energi negara maju yang saya dapat dari papernya seorang analis energi dari India, Vaibhav namanya, Vaibhav Chaturvedi ya. Nah, ini Amerika Serikat, Jepang, EU, UK ya. Mereka sudah tahun peaknya US 2007, EU 79, Jepang 2004, UK malah tahun 73. Saya ingat saya tahun pertama kali ke Inggris tahun 83, saya menghadiri sana presentasi dari CEGB, PLN-nya Inggris, dan ketika itu dia cerita pertumbuhannya, saya masih ingat itu, pertumbuhannya tahun itu -1%. Jadi Inggris memang sudah lama energinya tidak tumbuh. Kalau US mungkin masih tumbuh karena memang di US ini segalanya besar ya. Tuh ada Anita tadi saya lihat, terus banyak orang US di sini. US itu mobil besar, rumah besar gitu ya. Nah, ini per capita emission-nya udah besar-besar, 9,3 ya kalau Cina. Kita per capita emission kita kan baru 2 ya, sekitar 2, gitu, 2,3 kalau nggak salah. Dan ini CO2-nya, karena kalau yang dari ini karena naik turun nggak bisa diukur dengan baik, yang dari mana kebakaran hutan. Nah, ini 5-year GDP post peak year. Nah, jadi cirinya adalah post peak itu pertumbuhannya udah kecil. Karena apa? Karena dia udah makmur. Tapi kalau post peak pertumbuhannya masih besar, berarti sebenarnya dia agak sulit mencapai peak. Jadi untuk mencapai peak itu adalah saat peak itu saat kita pertumbuhan mulai mengecil. Cirinya artinya kita udah maju. Nah, memang ini Bappenas itu kan udah punya rencana untuk Indonesia Emas 2045. Jadi tahun 2045 itu kita keluar dari low middle income, itu rencananya. Tapi nggak tahu apa bisa tercapai atau tidak. Mungkin kita juga sudah mungkin 1-2 mungkin per 3 masih tinggal ya, karena tahun 45 itu kan kita 90-an tahun kalau yang masih hidup. Nah, ini per kapita income-nya 29.000, nanti untuk Cina 2030 targetnya 29.000, sekarang dia sekitar mungkin 12.000 ya. Terus ini Amerika semua udah tinggi-tinggi, ini EU enggak, karena ini EU-nya 34 negara, jadi ini mungkin enggak dihitung waktu itu. UK juga saya kira dia juga kelas-kelas 30-an ribu lah ini, semua negara maju ya. Net zero emission year-nya 2060, ini 2050 semua. Nah, ini waktu mencapai peak, ini untuk gambaran saja. Nah, ini skenario India. Jadi tadi India tadi membuat itu untuk menentukan skenarionya. Dia buat 4 skenario, di mana emission peak-nya bisa 2050. Kalau 2030 bisa kalau pertumbuhan ekonominya tinggi, ya. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya mengecil, ini pertumbuhan ekonominya post peak. Ini jadi dia tidak tahu berapa pertumbuhan ekonominya post peak ya. Kalau dia peak 2030 post peak-nya segini, nah dia punya opsi 4 macam ini. Nah, ini India ini adalah emisi terbesar ketiga. Dia udah buat rencana ini. Tapi rencana ini juga kan masih banyak tantangannya. Nah, ini tantangan untuk 2050 seperti ini. Tantangan dan skenario-nya, bauran energi fosil dikurangi hingga menjadi 5%, dan sekarang 73 dia. Kita sekarang energi fosil kita 90%. Ya. India 73, dan nanti energi fosilnya dikurangi tinggal 5%. Ya. Kemudian 83% listrik dibangkitkan dari sumber energi terbarukan, non-hydro. Ya. Di 2050 dari 83% di 2050, di mana sekarang 10,1% baru yang energi terbarukan di listriknya.
Komposisi bahan bakar terdiri dari biofuel 98% dan BBM tinggal 2%. Ya. 2/3 konsumsi energi di sektor industri dan kendaraan telah dielektrifikasi. Jadi industrinya dielektrifikasi, kendaraannya dielektrifikasi, mengurangi pembakaran energi fosil di industri dan di transportasi. Fokus paradigma pertumbuhan ekonomi pada infrastruktur hijau dan investasi berkelanjutan yang kita juga sudah masuk ke sini. Kemudian membatasi lock-in aset ya, pembangkit berbahan bakar fosil jangka panjang. Kemudian menghadapi kritik trade-off, pergeseran geopolitik, perdagangan energi, dan transisi energi. Dan ini ada ancaman atau juga tantangan PHK pekerja pertambangan, tantangan fiskal, dan naiknya biaya energi. Nah ini net zero emission kira-kira akan bagaimana? Ya, di sini saya share sedikit bahwa tahun 97 ada Kyoto Protocol, dan Kyoto Protocol itu UNFCCC itu dibentuk tahun 1992, United Nations Framework for Climate Change ya. Jadi UNFCCC itu badan dunia, badan PBB yang menangani perubahan iklim ya. Dan mereka lah yang menjadi koordinator penyelenggaraan Conference of Parties yang kemarin ini terakhir di Glasgow yang ke-26 ya. Nah ini tahun 90 emisi 20 gigaton, kalau tahun 60 itu 10 gigaton. Tapi setelah ada Kyoto Protocol, sudah dihimbau negara maju semua menurunkan emisi, ternyata emisi itu masih naik menjadi 35 gigaton pada 2020. Ini CO2 saja, jadi ini di luar volume ya. Nah ini saya buat beberapa rangkaian gini kan, kalau memang semuanya cepat dunia itu begini, tapi kayaknya yang ini masih agak sulit. Tapi kalau semuanya sedang-sedang seperti ini, ya. Nah, sebagian besar negara maju itu, sebagian besar negara berkembang itu masih naik begini. Nah, tinggal sekarang negara maju bisa menurunkan berapa, negara berkembang bisa merem, seberapa bisa merem energi fosil, dan itu semuanya tentu tergantung daripada solusi teknologi, pendanaan, solusi teknologi, itulah kunci-kuncinya, ya, sumber energinya juga. Jadi ini saya memang akankah net zero emission dapat terwujud dan akankah kenaikan suhu bumi maksimum 2 derajat Celcius akan berhasil dicapai. Nah ini nggak ada yang tahu, tapi ini rekan kita, moderator kita, Kang Haposan, saya juga baca di internet, banyak juga geologis yang percaya bahwa kenaikan suhu bumi itu adalah geological process ya. Katanya bumi dulu juga udah pernah bertemperatur tinggi, pernah juga zaman es. Jadi itu bahagian dari geological process. Tapi saya buka lagi di internet, ada protes juga, katanya yang bilang bahwa kenaikan suhu sekarang itu karena geological process, katanya sebagian besar mereka bekerja di perusahaan oil and gas. Jadi lucu juga itu. Nah ini program-program transisi energi, konservasi dan efisiensi energi dalam segala aktivitas di semua sektor, mulai dari tata ruang, ya, perencanaan wilayah, perencanaan kota, smart building, terus penerapan sustainability program di perusahaan-perusahaan, yaitu dengan menerapkan environmental social governance. Yang ini sudah ada kriteria untuk merating seberapa sustainability dilaksanakan di perusahaan-perusahaan. Dan ini dalam pendanaan dunia, di dunia investor dan juga penyedia dana mensyaratkan ESG ini bagi perusahaan yang akan meminjam ataupun berinvestasi ya. Di Indonesia sudah mulai juga. Energi sektor untuk transportasi dari sebagian besar BBM nanti beralih ke listrik, BBM dan BBM-nya tinggal sedikit. Energi non listrik sektor industri ini sekarang masih banyak menggunakan energi fosil, coal dan gas. Ke depan menuju NZE semaksimalnya akan digantikan dengan listrik sehingga fosil minimum. Demikian juga di rumah tangga gasnya dikurangi diganti ke listrik fosil minimum. Dengan demikian energi listrik itu akan mayoritas. Dengan demikian energi final yang non listrik itu akan sedikit dibakar. Jadi kalau sekarang untuk Indonesia misalnya listrik itu menggunakan energi primer sebesar kira-kira 70 million ton oil equivalent. Dan non listrik
yaitu transportasi dan energi fosil yang dibakar di industri, itu menggunakan sekitar 130 MTOE. Jadi untuk listrik itu hanya sepertiga dari energi primer. Nah, energi primer yang dibakar di transportasi dan komersial rumah tangga itu akan menjadi langsung energi final karena langsung digunakan. Nah, nanti itu mengecil sehingga energi primer listrik yang sekarang 80-85% menggunakan energi fosil, ke depan itu sebagian besar 85% dipasok oleh energi terbarukan seperti skenario India tadi. Penggunaan batu bara di phase down dan dalam jangka panjang di phase out. Bagian ketiga nih perencanaannya. Ini nggak terlalu ini ya, mungkin kurang menarik di detail-detail, tapi saya hanya ingin berbagi aja. Ini energy flow Indonesia 2016, tapi sekarang juga masih begini. Sumber energi kita itu lebih banyak yang diekspor daripada yang tidak dipakai dalam negeri. Ya, kita juga masih impor minyak bumi tahun 2016, sekarang juga tetap ya, malah lebih besar. Ini impor kita minyak bumi dan LPG. Disetarakan dengan 56 MTOE, satuannya ini MTOE. Kemudian ini yang diproduksi dalam negeri dalam bentuk energi fosil, ini yang energi terbarukan, ini total nasional, ini tambah impor, jadi pasokan total 445. Dari 445 pergi lagi ekspor batu bara yang sudah sekitar 500 juta ton per tahun, terbesar di dunia. Kemudian gas alam juga ekspor, ya, terus ekspor crude dan produk juga ada, dan ini jumlahnya 60% dari pasokan total ini, dan yang dipakai di dalam negeri 179. Nah, 179 ini yang sekarang sekitar 200 ya, pada tahun 2020, realisasi 2020 sekitar 200, tapi bentuk pola ini nggak jauh berubah, tapi saya belum bisa mendapatkan data sampai 2020 karena membuat chart ini lumayan juga ya, ribetnya mengumpulkan jenis-jenis energi ini dan mengklasternya seperti ini. Nah, ini pembangkit listrik di sini 56, sekarang pembangkit listrik itu menggunakan ya mungkin sekitar 56-60, tapi ini data didapat dari SDM. Mungkin sebahagian ini kurang akurat karena nampaknya di statistik SDM yang juga banyak dipakai DEN belum masuk, mungkin tidak semuanya masuk penggunaan listrik oleh swasta, jadi oleh oil and gas, oleh mining ya yang cukup besar, sehingga angka ini belum real, tapi sekadar gambaran masih bisa lah. Nah, ini konsumsi energi primer Indonesia, petroleumnya 72 MTOE pada 2000, ini data 2016 yang Indonesia, dunianya dapat 2015 ya. Terus coal-nya 33%, petrolnya 41%. Ini primary energy, natural gas 19%, nah renewable-nya kira-kira 10%. Dunia juga renewable-nya bercampur-campur, hidroelektrik besar ditambah wind. Nah, coba aja lihat ini. Wind dan solar itu masih kecil, biofuel masih kecil. Padahal udah berjuang banyak ini. Dan kalau kita buat transisi, inilah yang mau digelembungkan. Solar dengan wind dan termasuk biofuel ini. Ya, hidroelektrik di dunia udah jenuh. Nuklir malah di dunia mau dikurangi oleh negara maju ya. Dan ini juga mau diganti. Mungkin gas masih bertahan sampai peak emission. Dan bagi Indonesia juga ini bertambah, inilah yang mau dikurangi. Padahal dunia semua tergantung ini. Gitu. Nah, kita nggak tahu juga, mungkin juga akan mengubah geopolitik dunia ya, terkait dengan coal phase down atau phase out ini. Nah, ini ilustrasi transisi energinya menuju net zero emission. Kalau sekarang kita 90% fosil, seperti ini gambarannya, dan ini totalnya, ini rinciannya ya. Jadi totalnya seperti ini, breakdown-nya rumah tangga seperti ini, industri seperti ini. Rumah tangga itu banyak gas, industri juga banyak gas ya. Tapi ada juga batu bara ya di beberapa yang butuh panas untuk tanur, dan transportasi banyaknya minyak bumi atau BBM ya yang berasal dari minyak bumi, ada gas sedikit. Kemudian inilah untuk listrik, batu bara sebagian besar, kemudian gas alam, minyak sebagian kecil, dan juga energi terbarukannya di PLN itu sekitar 15-16%. Ya. Ini waktu kita mau menuju peak, ini kita masih tumbuh, sehingga ini membesar. Kalau nanti tumbuhnya udah mengecil, ini stabil di sini, barulah setelah kita peak, ini diturunkan menjadi seperti ini waktu net zero gitu. Jadi net zero ini tinggal ini.
Jadi skenario-nya itu fosil yang besar ini karena kita masih tumbuh naik dulu sampai nggak naik lagi, ya. Kalau nggak naik lagi itu peak. Nah, jadi peak itu dicapai kalau delta pertumbuhan konsumsi kan makin ke sini makin besar nih. Delta pertumbuhan konsumsi itu diambil oleh renewable energy atau clean energy, termasuk nuklir ya misalnya. Itu berarti fosil nggak tumbuh. Atau konsumsi energinya udah nggak tumbuh, sehingga kita nggak perlu menambah fosil. Fosil kita tetap besarnya. Nah, setelah peak kita naik sini, renewable-nya ini, energi terbarukannya atau energi bersihnya makin besar, nanti 90% energi terbarukan, tinggal 10% energi fosil ini. Itulah gambaran atau itu ilustrasi yang mau dikerjakan oleh dunia. Terus terang juga yang detail sekali membuat program mungkin belum banyak ya, sedang membuat studi, buat plan. Yang saya sajikan hari ini juga kan rekaan, perkiraan, sedangkan realnya akan menunggu hitungan-hitungan yang sedang dibuat sekarang. Nah, ini matriks skenario-nya, jadi dari energi fosil diapain ya. Jadi di sini energi fosilnya tidak tumbuh, tumbuhnya diturunkan, energi terbarukan tumbuhnya dinaikkan ya, pertumbuhannya besar. Di sini pertumbuhannya mengecil, tercapailah peak. Setelah peak ini pertumbuhannya negatif ya. Jadi dia di pace out, pertumbuhannya negatif. Ini pertumbuhannya mengisi pertumbuhan konsumsi dan pengganti daripada yang negatif ini. Nah, ini juga tantangan yang berat di sini. Di sini juga semua ini energi terbarukan. Terus dalam penyerapan di sini meningkatkan penyerapan CO2 oleh hutan dan lainnya. Di dunia begitu. Kalau sekarang hutan ini di sini ini kita positif juga. Dia menghasilkan emisi dari kebakaran hutan. Tapi nanti di posisi ini di sini Indonesia akan nol di sini. Jadi delta emisi oleh fosil dikurangi delta emisi oleh fosil sama dengan delta penyerapan gitu ya. Nah, ini program aksinya di listrik ini yang dilakukan. Nah, inilah transisi itu ini. Dan nanti di sini net zero emission ya. Beralih ini mengurangi fosil, beralih listrik, mengurangi ini yang tadi. Nah, ini mungkin nggak usah saya uraikan. Ini sebenarnya perencanaan peak itu intinya adalah kita buat skenario konsumsi. Kemudian skenario konsumsi itu memperbanyak ET, mengurangi fosil. Kemudian lalu dihitung emisinya. Kalau emisinya masih naik, emisi dihitung 1 tahun, putar lagi ke tahun berikutnya. Hitung lagi emisi. Sampai nanti ke skenario ini, kita ketemu emisinya udah nggak naik, malah sesudah itu turun ya, baru kita dapat peak gitu loh. Ini perhitungan dengan modeling ya, energy modeling. Nah, ini penyediaannya setelah perhitungan konsumsinya, penyediaannya dihitung lagi, kemudian kita dapat proyeksi penyediaan, kita lihat indikator-indikator, kemudian indikator ini dicek, make sense nggak gitu ya. Terus terang perencanaan jangka panjang itu hampir nggak ada modeling yang mampu membuatnya secara akurat, sehingga kuncinya sebenarnya adalah dari kita menvalidasi indikator-indikator ini. Jadi misalnya, logis nggak sih pertumbuhan dan elastisitas energinya gitu? Logis nggak konsumsi per kapitanya? Terlalu besar nggak? Logis nggak konsumsi listrik dan energi final per kapita? Kemudian bagaimana intensitas energinya? Menurun nggak gitu? Intensitas emisi menurun nggak? Terus menurunnya wajar nggak gitu? Nah, nanti begitu. Nanti ini iteratif. Nah, waktu mencapai peak itu adalah waktu mencapai net zero emission dari sekarang adalah berapa lama kita dapat peak dan berapa lama dari peak ke net zero. Negara maju itu seperti Inggris saja, dia peak 73, tapi baru mau net zero 2050, berarti dia 70 tahun ya. Berapa itu? 80 tahun. Amerika 40 tahun gitu ya. Nah, emisi tidak bertambah karena sudah makmur, GDP per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi sudah rendah, industri sudah mapan, pemilikan mobil sudah tinggi. Ya, begitulah di negara maju. Negara maju tersebut umumnya menetapkan untuk NZE 2050 karena sudah peak sejak lama. Berdasar pengalaman negara maju, peak emission itu dicapai kalau ekonomi sudah makmur, sudah melewati pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pertumbuhannya mulai merendah. Jadi kalau pertumbuhan mulai merendah, maka elastisitas juga bisa mungkin tinggal 0,2, 0,1. Seperti di Inggris itu, waktu saya berkunjung, listriknya dia bilang tumbuh negatif, tapi ekonominya tidak tumbuh negatif. Karena apa? Karena mungkin sudah efisien juga dan tidak lagi tergantung dengan pertumbuhan energi.
karena juga size-nya sudah besar, per kapitanya besar. Negara industri baru, middle income, dengan GDP per kapita di atas 10.000 seperti Cina, mungkin bisa peak dalam waktu 10-15 tahun. Middle income dengan GDP rata-rata dunia 8.000 mungkin 15-20 tahun gitu. Low income dengan GDP di bawah 5.000 seperti Indonesia mungkin butuh waktu 20-30 tahun mencapai peak. Nah, kemudian dari peak ke net zero 30-40 tahun. Sebenarnya ini kalau kita lihat dari apa-apa yang sedang berlangsung di negara maju. Nah, langkah strategi penetapannya sebenarnya perlu melakukan begini, tapi saat ini sudah banyak pernyataan-pernyataan kita di dunia, tapi kalau saya amati sebenarnya belum seperti yang saya tulis di sini gitu. Antar sektornya sudah, tetapi masing-masing juga belum terkoordinir. Ini yang diperankan Den sekarang. Melibatkan ahli sudah, tetapi kurang banyak mungkin. Akademisi juga berbunyi, tetapi kadang-kadang juga bunyinya belum harmonis ya. Nah ini sebenarnya idealnya ya memang mungkin dilakukan juga public hearing dan ahli-ahli dihadirkan di sana. Terus kita dengar masukan. Setelah dengar masukan baru ditetapkan memperhatikan masukan tadi, memperhatikan kemampuan pendanaan dan juga bantuan dana dari luar. Baru kita menentukan skenario yang akan kita gunakan dan juga mengantisipasi uncertainty. Tetapi yang penting adalah menjaga ketahanan energi 4A yaitu availability atau security, accessibility energy, affordability dan acceptability yang terkait dengan energi bersih. Nah, penetapan regulasi dan kelembagaan ini tahap awal dengan PP Ken, jadi nanti transisinya dimasukkan ke Ken, kemudian RUEN diperbarui, jadi Ken-nya diperbarui juga. Implementasi multi years supaya berkesinambungan transisi energi barangkali nanti ditetapkan dengan undang-undang, karena kalau tidak ya bisa seperti Donald Trump mundur dari Paris Agreement gitu ya, karena nggak ada undang-undang di Amerika untuk menetapkan itu. Kemudian Biden menetapkan lagi. Penyesuaian dan dukungan kelembagaan yang memadai bisa badan setingkat menteri atau mungkin kementerian khusus yang menangani keenergian, termasuk di fokusnya adalah transisi energi. Itu bisa structure follow the strategy gitu. Nah ini proposisi kebijakannya. Ini proposisi saya sebut karena ini belum diadop oleh Den ya, tetapi sudah banyak dibicarakan, menteri juga ikut bicarakan begini, bahwa transisi itu dilakukan dengan tetap menjaga ketahanan energi nasional ya. Energi resilience kita masih dijaga tinggi. Sebenarnya ketahanan kita itu belum tangguh karena kita belum punya cadangan penyangga. Jadi Indonesia ini kalau saat ini ada perang aja 3 bulan, cadangan energi cadangan BBM kita itu 21 hari. Kalau di pembangkit 15 hari, tapi bahan bakar pembangkit dari dalam negeri. Sehingga hanya menghadapi perang mungkin kita nggak tahan ya. Karena juga BBM kita importnya lumayan besar ya. Nah, availability ini menyangkut security, accessibility ini akses masyarakat untuk dapatkan energi baik itu listrik, gas dan sebagainya. Affordability ini harga energi. Yang sebenarnya affordability ini meningkat, bukan harga energinya turun, tapi GDP per kapita naik, maka affordability naik. Gitu. Dan acceptability ini udah jelas net zero emission itu untuk acceptability, supaya bersih. Target penurunan emisi atau intensitas emisi dalam rangka transisi energi di antara negara di dunia dilakukan dengan berkeadilan. Ini banyak yang menuntut di Glasgow, bahkan ada yang juga aktivis-aktivis menyampaikan berkeadilan itu berarti tidak sama ketentuannya tidak sama untuk semua negara. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi negara, GDP per kapita, jumlah penduduk, luas wilayah dan berbagai faktor lainnya. Karena masih memerlukan peningkatan GDP per kapita, seyogyanya pada tahap awal negara-negara low middle income melakukan adaptasi dulu dengan menurunkan intensitas emisi. Sebenarnya permintaan dari Paris Agreement memang adaptasi, yaitu dengan NDC tadi. Cuman ada juga negara yang belum maju tapi menyatakan juga net zero emission seperti Indonesia juga menyatakan, tetapi itu tidak binding. Jadi 2060 Indonesia itu bersyarat juga bahwa Indonesia net zero emission 2060 jika ada bantuan internasional dalam pendanaan dan teknologi. Ya. Nah, upaya pencapaian net zero emission transisi energi bagi negara berkembang dilakukan dengan dukungan pendanaan internasional sehingga tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini sudah dijanjikan juga di Glasgow
akan mendeploy ya dana dari negara maju 100 miliar dolar per tahun. Tapi saya lihat angka itu terlalu kecil. Kalau kita dibagi, paling kita dapatnya 2 miliar dolar. Dan asesmen sementara, dibanding bisnis as usual, kita harus menambah rata-rata selama, mungkin di awalnya ini nggak besar ya, tapi nanti di 2040-30 mulai naik. Tapi akumulasi selama 40 tahun itu kita akan butuh deltanya dari ini, hitungan saya dari bisnis as usual, pakai coal, kita akan butuh tambahan investasi sekitar 300 miliar dolar. Jadi kalau dibagi 40 tahun, rata-rata per tahunnya 7,5 miliar, tapi kecil di depan, akan besar di ujungnya. Itu rata-ratanya aja dan dianggap harga sekarang gitu. Nah, transisi energi tidak membebani perekonomian, diantaranya tidak dilakukan dengan menambah hutang luar negeri ya. Ini pikiran saya juga dan juga banyak yang berpikir begini, dan tidak mengakibatkan harga energi yang tak terjangkau karena kalau kita nambah hutang, kita phase out, tapi didanai orang minjam itu kan lucu juga. Nah ini saya sudah selesai bagian ketiga. Mungkin kita intermezzo dulu supaya nggak ini apa juga pertanyaan. Saya kembalikan ke Kang moderator. Baik. Udah HDI cukup menarik ya. Tadi sebelum kita ke tanya jawab tadi ada statementnya udah HDI mengenai cadangan minyak operasional 23 hari itu adalah tidak merata di Indonesia ya. Ya, tidak merata. Itu rata-rata. Dan Indonesia rata-rata, itu betul. Satu-satunya negara di ASEAN yang tidak punya cadangan strategik. Jepang punya 6 bulan, Korea punya 8 bulan, kita satu-satunya yang tidak punya. Oke, kita sekarang lanjut ke tanya jawab ya. Kebetulan di sini saya lihat udah ada 91 orang pesertanya. 91 orang pesertanya, dan untuk sesi pertama ada yang sudah masuk 4 pertanyaan udah. Jadi saya baca satu-satu aja ya. Biar kalau orangnya ada, biar dia baca aja gimana? Biar sekalian kita lihat mukanya kan. Oke. Jadi yang pertama dari Pak Husaini ya. Ya. Pak Husaini silakan Pak Husaini. Mengundang aja. Ya oke. Pak Husaini silakan, ini terkait dengan itu disampaikan terkait dengan batu bara. Seperti kita ketahui bahwa sekarang yang coal fire itu 27.000 megawatt ya. PLN. Dan kalau itu harus dibuang, diinjeksikan ke dalam, CO2-nya butuh $100 per ton. Akibatnya harga listrik menjadi naik. Tapi dengan demikian silakan Pak Husaini, Mas Husaini menyampaikan secara langsung kepada presenter. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi yang saya tanyakan tuh menyangkut penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, yang saat ini kan yang paling dominan digunakan di berbagai industri gitu ya. Sementara tadi dikatakan bahwa ke depan kan emisi dari bahan bakar fosil ini kan akan ditekan ya, akan diturunkan. Nah, kira-kira bahan bakar apa yang relatif murah sebagai pengganti batu bara untuk pembangkit listrik? Ya, itu ada di bagian saya yang berikut. Apa saya jawab sekarang atau nanti aja? Terus yang berikutnya apa tadi? PLTU yang ada sekarang yang sudah beroperasi puluhan tahun barangkali, tentunya itu kan akan kena dampak dari kebijakan penggantian bahan bakar fosil untuk PLTU ya Pak. Nah ini gimana ini kebijakan pemerintah untuk menghadapi pengurangan ataupun penghentian operasi PLTU ini, dan ini batasnya sampai kapan ya Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Kalau PLTU sementara ini pemerintah ya, kemarin-kemarin itu memang ada condong kita phase out, juga didorong oleh seperti ADB ya, mau mendanai phase out kita. Tapi ketika itu juga saya sebagai anggota DEN mengingatkan juga ke Pak Menteri kalau phase out itu hati-hati kita, karena phase out itu kita perlu cari penggantinya dulu. Jadi kalau kita phase out tapi kita belum tahu penggantinya, itu akan mengarah ke energy crisis. Kemarin di Glasgow tentang coal ini pertimbangannya adalah begini, coal itu kita turunkan penggunaan coal-nya, tapi belum bicara phase out, kita bicara phase down. Phase down itu menurunkan penggunaan coal, dan dia bisa diturunkan kalau energi penggantinya ada. Nah, jadi kita belum komit phase out kapan, tapi
phase down daripada coal. Phase out totalnya itu menjelang net zero emission. Jadi kira-kira tahun 2060, 2050 ke 2060 lah kita phase out daripada coal. Tentunya semuanya itu bisa di phase out kalau kita punya pengganti. Nah, penggantinya ini akan saya jelaskan di bagian 4 ya. Bagian 4-5 itu nanti tentang pengganti. Nah, cuma coal ini memang bagi kita kan coal itu ada beberapa fungsi. Satu fungsi sebagai ekspor itu sebagai income, pendapatan negara baik penerimaan pajak dan juga royalti ya, bukan pajak, pajak dan bukan pajak, dan juga tentunya yang diterima oleh swasta yang bisa memutar ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita stop ekspor itu, kalau sekarang kita ekspor misalnya 500 juta ton dan 500 juta ton itu satu tahun itu berapa? Ambil mungkin $100 misalnya, sekarang naik sekali sih, tapi kalau katakan $100 potong ini, mungkin juga kita ada total dapat income ya kalilah 500 juta kali $100 ya. Nah, berapa itu? Kali $10, 5 miliar ya, kali 100, $50 miliar. Tapi ambillah setengahnya gitu ya, $25 miliar gitu. Nah, itu juga tentu pengaruh. Nah, kalau Cina, dia menyatakan, Cina dan India di Glasgow itu dia menyatakan ekonominya membutuhkan coal. Cuma kita nggak ikutan. Nah, saran saya ke pemerintah, ke Menteri Energi sebenarnya, atau yang saya presentasikan, kebijakan kita tentang coal itu lebih baik kita ngikutin Cina, India, dan Rusia yang coal-nya banyak, dan juga Amerika. Amerika Serikat sendiri bakar coal itu masih 600 juta ton, kita baru sekitar 100. Penduduk kita sama Amerika udah hampir sama. Sehingga kita ikutin aja mereka bagaimana, dan saya juga tidak yakin penurunan coal itu bisa cepat gitu. Nah, apa yang akan terjadi di kita dengan sudah melunaknya juga kita di sana kan tidak lagi bicara phase out tapi phase down, karena kemarin itu memang yang setuju phase out itu hanya 40 negara di Glasgow itu. Ini udah ada tadi di bagian presentasi saya, tapi karena ditanya ya dijawab sekarang gitu. Jadi dari 190 negara baru 40 yang setuju phase out itu. Yang selebihnya itu mungkin yang lain juga ada ya, banyak negara yang tidak menggunakan, tetapi yang meminta phase out itu 40 waktu itu yang menandatangani pledge-nya di sana. Nah, bagaimana nanti kita pemenuhan energi itu ada di bagian 45 saya. Jadi nanti sabar aja Kang Husaini dengarnya ya. Ya, makasih. Mungkin kita lanjut yang lain, ada pertanyaan? Yang kedua itu dari Kang Mariat ya, terkait dengan karbon kredit. Silakan Kang Mariat disampaikan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman, sahabat saya nih dulu di ITB. Pertanyaannya gini, jadi ini mengenai kebijakan pemerintah untuk karbon kredit ya. Apabila misalkan pihak swasta membangun TPPAS, itu merubah dari MSW atau Municipal Solid Waste menjadi energi gitu. Jadi TPPAS ini kan membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, kalau pemrosesan ini murni swasta, tidak ada kerjasama misalkan dengan skema KPBU, misalkan kalau skema KPBU kan memang ada dapat PGF ya dari Kementerian Keuangan gitu untuk sebesar-besarnya 49% bantuan untuk pendanaan CAPEX gitu berupa dana atau uang gitu. Nah, kalau tidak ada kerjasama dengan pemerintah, misalkan swasta ini BUMD ditugaskan oleh provinsi untuk membangun TPPAS. Nah, karena ini adalah skemanya adalah waste to energy. Nah, apakah ada kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi baik terhadap CAPEX atau OPEX gitu sehubungan dengan karbon kredit atau Kyoto Protocol? Itu aja udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya begini, saya kan nggak pemerintah ya, jadi saya lihat kebijakan juga yang tentang itu memang belum jelas ya. Tapi begini Kang Mariat, jadi yang namanya sampah waste to energy
sebenarnya zero waste itu adalah mengolah waste-nya yang utama. Energi itu byproduct mestinya. Jadi itu dilakukan oleh pengelola sampah untuk mengelola sampah supaya bersih dan zero waste, dan hasil energinya dijual. Jadi saya nggak yakin pihak-pihak pengelola energi itu tertarik menjadikan itu bisnis. Nah, mengelola sampah di kita kadang-kadang dari pemerintah kan maunya ngelola sampah, tapi dia juga nggak bayar, malah dapatkan uang, sampahnya dijual gitu kan. Dan pada di sisi lain, yang pelaku kalau mau melakukan nggak masuk itu dalam hitungan bisnisnya, tidak viable gitu. Nah, yang saya lihat ke depan, waktu Ken yang lalu itu dibicarakan sama kita bahwa sampah itu semaksimalnya diproses dan energi dimanfaatkan untuk energi. Cuma bagaimana kebijakan untuk mendanai, memang di pemerintah kita kan semuanya tergantung pusat. Kalau di negara-negara, saya pada tahun 2000 tuh ngunjungin Fukuoka, dan di situ ada 80 MW sampah kota, tiap hari menghasilkan 80 MW. Tapi dia sistemnya udah bagus. Jadi mobil-mobil pengangkut tadi tiap malam udah keliling dan sampahnya sudah terbagi. Jadi dia bukan dari TPPA, dari mungkin yang lebih kecil dari TPPA lah, sampah dari lingkungan gitu ya. Dan kemudian juga sampah itu udah tinggal ngambil yang siap untuk jadi energi untuk bahan bakar daripada pembangkit sampahnya itu 80 MW. Nah, di Indonesia udah banyak sekali dicoba. Saya juga udah coba di Indonesia Power, kemudian juga di PLN ada, dan memang sampai hari ini itu semua masih sulit. Dalam presentasi saya, sampah itu mungkin akan kita kelola, tapi jumlahnya insignifikan terhadap untuk energi gitu. Hambatan kalau di Indonesia sampai saat ini sebenarnya bukan hanya pendanaan, tapi udah ada yang coba, ujung-ujungnya gagal lagi. Kenapa? Karena sampah itu ternyata komoditas bagi para pengelola sampah tadi. Jadi ternyata nggak bisa digunakan untuk energi karena juga dikorek-korek dulu gitu loh. Dikorek-korek dulu, cari bahan untuk apa? Karena proses ininya terjadi di proses pengklasifikasiannya tidak terjadi dari rumah, terjadinya di ujung. Di penimbunan itu ya juga udah sulit tuh kan. Nanti juga kebakar, ada plastik, dan itu melanggar undang-undang kalau kita membakar sampah beracun ini. Sampah yang bisa tidak sehat. Jawaban saya begitu aja, tapi aturan-aturan yang ada sampai saat ini baik yang menggunakan PLN itu belum. Domain daripada mengelola sampah jadi energi itu bagi kalangan orang energi itu adalah domain pemerintah kabupaten kota yang mengelola sampah, dan keenergian siap menerima byproduct-nya berupa energi dari proses sampah tadi gitu. Oke. Baik. Oke. Makasih. Ya, makasih. Ya, Kang. Ya, nambahin aja bahwa dulu waktu di Menko Maritim kami pernah menanganin PLTSA ya. PLTSA itu terjadi tarik-tarikan antara Pemda dengan tanda petik PLN. Pemda menganggap dia menjual sampah. Yang PLN swasta ya, PLN swasta menganggap bahwa listrik ya, itu perlu dibayar. Sambilannya aja gitu, ya. Sambilannya aja, jadi dia dapat tipping fee dari Pemda. Nah, Pemdanya nggak mau, seolah-olah menjual. Jadi itu memang lebih sulit. Kemudian juga mafianya di TPA-nya itu yang tidak tahan ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini sesi pertama. Pertanyaannya dari Mas Wanto mengenai pertanyaan. Silakan Mas Wanto mengenai hasil Glasgow ini. Silakan Mas Darwanto Artono. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Udah Herman mau tanya itu mengenai Glasgow. Saya karena baca di media aja sih. Kenapa kok banyak LSM yang nggak puas gitu dengan hasilnya. Mungkin tadi sudah sekilas dijelasin bahwa baru 40 negara ya dari 190 negara yang menandatangani hasilnya ya. Terus untuk Indonesia sendiri, apa yang harus dilakukan ya terkait dengan hasil dari Glasgow? Karena kemarin juga di media kan muncul itu bahwa katanya Jokowi marah-marah karena PLN dan Pertamina birokrasinya terlalu sulit sehingga nggak tahu kok dikaitkan dengan Glasgow gitu ya. Saya nggak ngerti apa yang terkait dengan itu ya.
Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Ini salah satu jawaban nih. Paris Agreement itu pandangan aktivis lingkungan hidup LSM ya, mengkritisi sebagai tidak cukup mengikat. Memang Paris Agreement itu sanksi belum ada. Jadi ini apa namanya ini? Hanya kearifan semua aja. Oke. Kearifan semua, maka terjadilah seperti Amerika Serikat ketika disetujui oleh Obama, Donald Trump terpilih, dia langsung keluar dari Paris Agreement. Jadi Paris Agreement itu adalah non-binding agreement, ya, not sufficiently binding itu ininya. Yang saya terjemahkan ini aktivis menganggap begitu. Dan memang tadi kan saya udah uraikan juga ini nih, mana tadi? Nah ini sudah punya Kyoto Protocol, naiknya masih eksponensial. Jadi saya ada bahagian tentang itu di bagian akhir, tapi saya jawab dulu ke Darwanto ya. Memang kalau saya perhatikan, saya dulu pada tahun 2000 juga pernah ikut COP. Sekarang COP itu sebetulnya berkumpul semua presentasi, tetapi kemajuan sih sebenarnya juga belum satu persatu dibahas. Jadi apa? Misalnya negara maju ya, harusnya yang pertama harus memperlihatkan turun itu negara maju, karena waktu Kyoto Protocol ini yang diwajibkan menurunkan itu adalah hanya negara maju, namanya negara aneks 1. Tapi mungkin negara aneks 1 ini berkelit juga, nggak mau nurunkan. Termasuk aneks 1, termasuk Cina. Cina malah naiknya luar biasa ini. Dulu mereka hanya sekitar 10%, sekarang Cina itu emisi CO2-nya 29% dunia. Karena Cina itu ada 5.000 gigawatt pembangkit, 5.000 apa itu? 5.000 gigawatt ya. Atau dari sekitar berapa 20 miliar TWH, 20.000 TWH di dunia, seperempatnya itu di Cina dan kira-kira 20% itu di Amerika gitu. Nah, mereka juga belum menurunkan. Jadi apa namanya nih? Memang dikritisi oleh para pengamat bahwa belum efektif pertemuan-pertemuan ini. Kalau dari lihat angka tadi juga kan sebenarnya saya tadi memprovokasi juga pertanyaan itu. Pertanyaan ini memprovokasi nih. Kapankah akan tercapai, dan di bawah ini kan saya tanya, ya, akankah net zero emission dapat terwujud dan akankah kenaikan suhu bumi maksimum 2 derajat Celcius gitu. Ada juga kawan-kawan bertanya ke saya kan, siapa yang bisa menjamin kalau nanti emisi diturunkan, temperatur bumi memang naiknya 1,5 gitu loh. Saya juga nggak tahu jawabannya itu. Nah, tapi ini, jadi begini Darwanto, saya sendiri tentang perubahan iklim ini, saya menerima sebagai dogma ya, bahwa perubahan iklim itu disebabkan oleh gas rumah kaca. Kemarin di Glasgow itu saya datangi itu berbagai teori mengamati. Tapi kan memang ilmu pengetahuan itu mungkin belum cukup untuk menyimpulkan benar-benar bahwa suhu bumi itu seluruhnya naik karena emisi gitu loh. Tidak ada faktor lain. Yang oleh geologis tadi saya sampaikan, kawan saya anggota DEM, geologis, ada juga yang percaya bahwa suhu bumi sekarang berubah itu bukan karena emisi. Musri namanya, dia dosen geologi. Dia termasuk yang percaya bahwa perubahan suhu sekarang itu adalah bahagian dari geological process gitu. Nah, jadi LSM tadi ribut karena memang tidak ya, tetapi juga pertanyaannya, kalau sekarang banyak yang menuntut phase out coal gitu. Kalau kita phase out benar, kita krisis energi, tambah miskin kali. Indonesia juga sama, tambah miskin. Nah, kalau Pak Jokowi marah-marah, saya nggak tahu juga tuh, kan biasalah ya, dia nunjukkan marah-marah, yang dimarahi PLN dan lainnya. Tapi sebetulnya kalau kita juga memang saya lihat ya yang dimarahi saya kira bukan soal emisi ya. Memang banyak investasi ingin masuk mungkin ke Indonesia, tapi apa namanya ini ribet responnya lambat gitu. Nah ini birokrasi. Kemarin omnibus omnibus law kan udah dibatalkan ya? Bukan dibatalkan. Ya apa itu? Diperbaiki dalam 2 tahun. Hah? Diperbaiki dalam 2 tahun. Ya itu sama aja itu dengan mirip-mirip dibatalkan lah itu. Artinya begini, karena memang kalau saya bertemu dengan LSM umumnya yang mengatakan ya
apa kebijakan kita itu di-drive oleh oligarki, dan memang di negara berkembang semuanya memiliki oligarki kan gitu. Yang Rizal lah yang selalu tuh ngomong itu kan. Dan itu memang ciri khas negara berkembang. Negara berkembang itu memang kalau kita udah maju ya mungkin itu udah menurun gitu, walaupun nggak menurun 100%. Saya nggak bisa menjawab dengan baik sekali barangkali ya, tapi itulah yang terjadi di Glasgow. Kemudian kita sebetulnya kalau saya lihat ya, net zero emission ini boleh-boleh saja kita menetapkan di Glasgow itu 2060, tapi nanti akan saya perlihatkan seberapa realistis 2060 itu. Dan dari mana sumber energi kita, bagaimana kita memenuhi keuangannya. Saya lihat kalau di Glasgow, Ibu Sri Mulyani dari Menko itu selalu mengutarakan kita nggak bisa mengandalkan dana negara, kita butuh internasional dan kemudian juga non pemerintah lah, kebutuhannya cukup besar. Saat ini aja kita bersyukur bahwa kita tidak krisis energi, itu kita juga bersyukur. Dan sebenarnya kita masuk ke coal itu adalah untuk membuat energi kita aman dan murah. Terus terang aja, Ken periode 1 itu coal itu memang fungsinya di sana adalah tulang punggung energi kita. Karena waktu itu satu pemikiran kita kembangkan energi terbarukan. Tapi antara energi terbarukan dengan coal itu adalah bread and butter. Kita sulit mengembangkan energi terbarukan. Wih, hilang suara. Kang dipencet unmute, sorry. Oh ya, di unmute ya. Ya itu. Jadi gitu, ini coal itu makin banyak kita pakai coal, dia fungsinya, jadi kalau di dalam blending tadi, coal itu bikin aman sama bikin murah. Renewable bikin bersih, tapi sedikit mahal. Jadi perlu di blending gitu. Itu dulu konsep kita waktu bikin kebijakan energi periode 1, yang keluar PP 79 itu. Dan di PP 79 itu jelas-jelas coal itu dikurangi ekspornya dan dijadikan cadangan strategis ke masa depan gitu. Penyangga. Nah, ini juga memang saat ini tadi kan udah saya gambarkan dunia. Energi dari matahari dan angin itu baru di bawah 2% dunia, tapi yang mau diandalkan sebenarnya oleh pihak-pihak di Conference of Parties ini untuk transisi energi itu adalah itu, bukan nuklir, bukan yang lainnya. Jadi energi matahari dan energi angin. Sama nanti akan disusul energi laut. Sekarang masih mahal gitu loh. Kang Hafisan itu punten ada 2 orang yang angkat tangan. Betul, Kang. Jadi ini sesi pertama saya berikan 1 yang raise hand, itu Mas Iman Sudrajat ya. Mas Iman Sudrajat, Kang Iman silahkan. Tapi tadi menimpali Pak HDI mengenai coal, kita ketahui bahwa kita itu eksportir coal terbesar di dunia ya, meskipun cadangannya hanya sekian persen. Gagah juga kita. Silakan Mas Iman. Sejak 2013 kita terbesar di dunia. Iya, betul. Terbesar dan Den menyatakan ya di dalam Ken itu kurangi ekspor. Hatta juga ada waktu keputusan itu, sudah sidang dengan Pak SBY. Dan itu dimuat di Ken itu, dan di Ruen yang 2017 ditetapkan ekspor coal itu boleh paling tinggi 400 produksinya, dan sekarang udah 700 karena digenjot untuk ekspor. Ya. Dan kita pun pernah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia ya. Ya. Catatan kita. Mantan. Ya, mantan. Silakan Kang Iman sebelum kita lanjut ke presentasi selanjutnya. Ya. Ini saya missing ya, karena beritahunya dari pemberitaan lagi. Kan di Indonesia itu ada Dewan Nasional Perubahan Iklim. Tapi kelihatannya di acara yang Glasgow ini nggak kelihatan gitu perannya gitu. DNPI itu udah mati. Ya, udah mati. Ya dulu kan biasanya dia mengkompil kebijakan energi, kebijakan perkotaan, kebijakan kehutanan dikompil sehingga dia yang merumuskan posisi Indonesia di perubahan iklim itu. Nah, terus kalau itu bisa dirumuskan, posisi negosiasi dengan negara seluruh dunia itu enak gitu. Nah, sekarang kelihatannya kemarin itu Indonesia itu hanya mengadop policy aja gitu. Kalau semua deforestation gitu ya, pengurangan hutan itu jadi setuju aja, padahal bukan di situ posisinya gitu. Nah ini di sana gimana, udah mati kok bisa kayak gitu. Jadi ya memang akhirnya jalannya sendiri-sendiri gitu.
Mungkin itu hanya satu lontaran tadi. Jadi nggak ada formulasi posisi Indonesia itu yang gimana gitu. Ini yang jadi masalah nantinya gitu pada perjalanannya nanti gitu. Mungkin itu aja Pak dari mungkin di sana ada. Ya, Kang Iman, saya sepandangan dengan itu. Kemarin juga saya mencoba mengusulkan diri juga untuk ikut di negosiasi ya misalnya. Saya tidak tahu juga prosesnya sekarang. Jadi DNPI itu dulu yang terakhir diketuai oleh Pak Rahmat Witular. Terus sekarang itu menjadi Dirjen PPI, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Ibu Laksmi dirjennya. Nah, yang mengatur negosiasi itu ada di bawah Dirjen tadi dan penasehatnya adalah Menteri Lingkungan Hidup. Saya memang melihat mungkin kita tidak solid, tapi juga saya tanyakan apa strategi negosiasi. Negosiasi itu adalah kelompok per kelompok. Jadi kalau posisi kita tentang batu bara apa, kelompoknya apa gitu. Jadi kita nebeng situ. Tentang hutan siapa, nebeng juga situ gitu. Nampaknya begitu. Dan kita memang belum memunculkan diri sebagai negosiator yang kuat atau sebagai melontarkan hal-hal yang keras ya. Itu agak kurang Indonesia. Tapi kemarin India tuh keras. India juga net zero emission, dia tidak bisa kalau tanpa bantuan luar negeri. Itu aja dia. Terus kemarin waktu call dia kencang. Waktu call itu dia bilang, sebenarnya ini ada video. Nanti kalau udah selesai saya sajiinnya. Ada wartawan India pidato di sana. Yang intinya adalah bahwa sebenarnya penurunan emisi yang memerintahkan negara berkembang ikut itu adalah kolonialisme gitu. Lanjutan dari penjajahan di masa 300 tahun lalu gitu. Menarik juga pidatonya dan provokatif. Nah, jadi Kang Iman begitu posisinya dan saya kira juga ciri khas kita ya, ciri khas kita itu memang dalam negosiasi negara berkembang atau negara kayak Indonesia itu keras di hari pertama akan melembut ke ujung. Kalau Jepang itu lembut di hari pertama makin menggigit ke ujung gitu. Nah, ini negosiasi ini memang saya kira juga kalau menurut saya negosiasi itu perlu tes psikologi orang-orangnya, perlu dilihat juga baik kapasitinya dan kemudian juga kemampuan bernegosiasinya. Karena bernegosiasi itu nggak sekedar punya pengetahuan, tapi juga ada skill untuk negotiating gitu ya. Tapi saya nggak yakin bahwa di Indonesia itu udah begitu gitu. Di Indonesia itu kan gini, kita kan memang salah satu ciri negara berkembang itu merit tidak berlaku. Mungkin Kang Iman ini punya merit tertentu di bidang tertentu, tapi kalau pas dipilih bukan Kang Iman yang terima gitu, karena ciri negara berkembang tidak ada merit. Karena 73 kan meritnya tinggi-tinggi sebenarnya. Baik, benar tuh Pak. Baik. Sebelum lanjut, angkat tangan tadi itu. Habis itu kita lanjut ya.